Perkenalkan, saya Rosemi Septiadi dari manajemen semester 8 ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Yang kita tahu, manajemen strategi itu adalah sebagai tolak ukur suatu keberhasilan perusahaan dalam menggapai suatu proses dan dapat melihat pesaing dari produknya. Tapi intinya, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya suatu organisasi. Setidaknya ada 7 manajemen strategi mendasar, yaitu 1. Memberikan arahan jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Lalu membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Lalu membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Terus mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Lalu membuat strategi baru menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan internal. Lalu meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Setelah itu berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Setelah itu, idealnya proses manajemen strategi berpedoman pada pemahaman mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan, eksternal dan kompetisi. Lalu ada tahapan dalam manajemen strategi, yaitu pertama tahapan formulasi, yaitu membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan, termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi, termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang ingin dihentikan. Lalu ada tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif. Setelah itu, tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi yaitu tahapan menganalisa semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja serta menentukan tindakan perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses atau tidaknya strategi manajemen tersebut. Setelah itu, evaluasi sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan baik pada setiap perusahaan internal dan eksternalnya. Penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat, seperti mendapatkan keuntungan, dapat melihat konsumen pasar, dan dapat memaksimalkan perusahaan agar produknya lebih baik dari kompetitornya. Apa yang membuat Apple tetap unggul atas pesaingnya? Kepada Apple team mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjual produk murahan, tapi target mereka adalah membuat sebuah produk yang hebat untuk memberikan yang terbaik bagi para penggunanya dengan harga yang ekonomis. Salah satu strategi yang dilakukan Apple adalah dengan membuat diferensiasi produk. Mereka membedakan diri mereka dengan pesaing mereka dengan membuat produk yang unik dan efektif. Dalam pembuatan produk, Apple menganut 4 strategi.
yaitu ada jumlah produk terbatas, lalu ada fokus terhadap kualitas, lalu ada mengutamakan profit daripada market share, terus yang terakhir adalah membuat efek hair agar tingkat demand tinggi. Untuk meningkatkan Apple membuat diferensiasi produk agar tampil beda dengan kompetitornya. Dengan membuat sebuah produk yang eksklusif dan kualitas premium, Apple mampu menciptakan sebuah tembok yang memisahkan antara mereka dengan pesaingnya. Lalu menghadapi persaingan yang semakin ketat, Apple tidak berhenti di situ saja. Data penjualan menurut Statista, data penjualan Apple dibandingkan kompetitornya cenderung stabil. Hal ini tingkat demand pasar terhadap produk-produk Apple makin tinggi sehingga mereka akan tetap bertahan di pasar. Lalu Apple menyandang beban berat di puncaknya sebagai perusahaan teknologi inovatif, membuat siapa saja selalu menunggu inovasi akan dikeluarkan. Dengan begitu mereka selalu tampil beda dari pesaingnya dan membuat mereka menjadi yang terdepan. Dari iPhone kita dapat belajar bahwa untuk menjadi produk yang tangguh, kita memerlukan manajemen strategi yang kuat yang dapat menjatuhkan atau tidak yang dapat bersaing dengan kompetitornya. Hal itulah yang dimanfaatkan iPhone dalam melakukan gebrakan terhadap produknya. Yang kita tahu iPhone adalah salah satu telepon genggam yang diciptakan oleh Steve Jobs. Handphone genggam ini hampir memegang 90% customer di Indonesia. Bahkan ada juga di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Prosemi Septiadi. Maaf jika ada kekurangan dari pemahaman saya sehingga dapat Anda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.